Muklis, Pak Muji Santoso, Bapak Ibu sekalian kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya diberi kesempatan siang ini untuk menyampaikan materi mengenai keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa. Saya sendiri mengabdi 35 tahun 4 bulan di Kementerian PUPR. Ya, ini memang saatnya siang, mungkin ngantuk, saya juga ngantuk ya Pak Hilal. jadi mari mudah-mudahan suara saya itu kadang-kadang katanya membuat ngantuk. Makanya saya harus teriak gimana supaya saya itu tidak halus gitu loh, Pak. Jadi tapi saya usahakan ya. Jadi saya 35 tahun di Kementerian PUPR, dari Cipta Karya Direktorat Tata Bangunan ke Biro Hukum, Bantuan Hukum, Kemenek PU, ya, di SDA, kemudian ke Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi yang menangani kontrak konstruksi, ya, kemudian kembali ke Biro Hukum dan terakhir Kepala Biro Hukum PU 3 tahun, terus Kepala Biro Hukum PUPR 3 tahun. Nah, saya selesai 1 April 2018. Tugas saya ya dipanggil-panggil teman-teman PUPR, dipanggil-panggil ya teman-teman LKPP, ya gitulah kira-kira. Sambil kesibukan-kesibukan pribadi saya, alhamdulillah sudah punya banyak waktu. Baik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang 14 tahun 2008. Waktu itu undang-undang ini atas inisiatif DPR dan usulannya dengar-dengar dari para LSM ditampung kemudian menjadi inisiatif DPR. Kementerian sendiri atau pemerintah atau PNS sendiri terkaget-kaget karena mendadak sekali terbit Undang-Undang 14 2008 itu, ya kan? Terus diberi kesempatan 2 tahun untuk efektif mulai berlaku. Hanya kita itu harus menyiapkan banyak banget gitu ya, menyiapkan organisasi yang menangani keterbukaan informasi publik, antara lain membentuk PPID, ya kan? Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kemudian membuat uji konsekuensi, mana-mana yang boleh dibuka, mana-mana yang dikecualikan, gitu ya. Jadi itu cukup perlu waktu. Kemudian keputusan menteri atau mungkin kalau lembaga lain keputusan kementerian, lembaga non kementerian yang menginformasi yang dibuka, mana informasi yang dikecualikan. Nah itu 2 tahun itu termasuk mepet karena ya memang pemahamannya saja belum sama karena pada saat undang-undang ini dibentuk tidak dilibatkan. Jadi masing-masing kepala biro kementerian tidak dilibatkan. Dulu Pak Gatot Wisnubroto yang di komis di Sekjen Kominfo juga mengatakan emang ini sangat buru-buru undang-undang ini. Tapi ya sudahlah karena sudah mengikat, ya oleh DPR disahkan oleh Presiden, ya mau tidak mau kita terikat, ya kan? Nah lanjut Pak. Ya. Ya lanjut Pak Muklis. Ya. Baik. Ya. Apa sih yang melatar belakangi? Jadi undang-undang ini dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Di sana dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, ya, dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kenapa perlu dibentuk undang-undang ini? Karena untuk memberikan jaminan
pada masyarakat bahwa semua orang dapat memperoleh informasi karena latar belakang undang-undang itu merupakan hak asasi manusia, ya, ya, sebagai wujud negara demokratis. Nah itu jadi akhirnya undang-undang ini ya terbit karena tindak lanjut dari UUD 45 istilahnya menindaklanjuti yang diatur dalam pasal 28F dan 28C. Nah, walaupun pemerintah tidak diajak bicara, ya sudah diwakili oleh pemerintah itu ya presiden sudah mengesahkan, ya sudah mau tidak mau gitu ya. Baik, lanjut Pak Muflis. Next. Pak Muflis. Ya. Ya, lanjut. Oh, bisa. Bentar. Nggak muncul di saya. Ya, bentar. Halaman kedua. Iya. Sudah. Terus sebelumnya ini. Terus ke atas lagi, ke atas. Nah, yang melatar belakangi daripada undang-undang KIP adalah yang pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua adalah hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ya, ini sebenarnya dari UUD 45 ya. Kemudian keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Jadi intinya adalah masyarakat bisa melakukan pengawasan dengan adanya informasi yang dia terima tadi, yang bisa dia mohonkan gitu ya. Itu untuk pengawasan ya silahkan saja gitu toh. Kalau memang itu tidak merupakan informasi yang dikecualikan. Nah, inilah latar belakang dari Undang-Undang KIP sehingga Undang-Undang KIP diterbitkan pada tahun 2008 tersebut. Ya, next. Ya. Nah, siapa itu badan publik? Yang pertama adalah eksekutif, ya kita ini pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian legislatif termasuk DPR juga, ya MPR, DPR, lembaga yudikatif, ya dari pengadilan, Mahkamah Agung, ya semua juga badan publik dan badan lainnya yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dan sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan atau APBD atau organisasi non-pemerintah. Sepanjang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan atau APBD. Jadi ini semua terikat akan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang KIP tersebut gitu ya. Ya lanjut. Nah, setelah itu dengan terbitnya undang-undang KIP ini dibentuklah Komisi Informasi gitu ya. Jadi Komisi Informasi itu sudah langsung siap gitu ya. Itu merupakan lembaga yang mandiri. Ya, dia memang ditugasi untuk menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, kemudian menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah ada pengalaman ya adjudikasi di Komisi Informasi. Itu ya seperti itu.
seperti musyawarah saja, tidak seseram di pengadilan gitu, karena di sini ya cuma di sana itu hakimnya bukan orang hukum gitu ya, orang komunikasi kebanyakan, ada beberapa saja yang orang hukum gitu ya. Jadi undang-undang ini harus dijalankan. Siapa yang menjalankan? Ya badan tadi ya, badan publik tadi. Ya kemudian Komisi Informasi ini yang akan memantau, akan membuat juknis, teknis, petunjuk teknis standar layanan informasi. Akhirnya mereka membuat peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, akhirnya berlanjut sampai terakhir 2019. Itulah yang dibuat oleh Komisi Informasi. Tapi itu antara lain adalah merupakan standar pelayanannya sendiri gitu ya. Ya lanjut. Nah, asas daripada undang-undang ini, asas itu ya janji ya. Istilahnya kayak mendasar gitu. Setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan dari sifat terbuka bersifat ketat dan terbatas. Jadi yang dikecualikan itu nanti hanya terbatas saja, ketat. Kenapa dibilang ketat? Karena perlu dilakukan uji konsekuensi dulu. Kalau pemerintah atau badan publik menetapkan bahwa itu dikecualikan, lakukan dulu uji konsekuensi. Kemudian setiap informasi publik yang tidak dikecualikan harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Nah, yang terakhir, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia. Jadi semua boleh, silahkan. Pokoknya harus dapat. Tapi secepat-cepatnya kadang-kadang kalau mengumpulkan informasi yang diminta itu butuh waktu. Kadang ya 1 minggu gitu ya, secepat-cepatnya gitu ya. Kalau yang diminta ada banyak gitu. Biaya ringan mungkin ya tidak pakai biaya, mungkin hanya untuk fotokopi saja gitu ya, sederhana. Ya harus jamin bahwa dapat memperoleh dengan cara sederhana. Ya lanjut. Nah, semua punya kewajiban. Apa? Kewajiban itu hak dan kewajiban dari pemohon. Haknya dulu. Ya. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik. Jadi dia berhak memperoleh dulu, kemudian melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri, ya, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Kalau ada konsultasi publik, silahkan datang, tapi biasanya perwakilan ya tidak semua, berapa ribu orang datang gitu ya. Nah, kemudian mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, ya kan? Dan atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau menyebarluaskan ya harus menyebut sumbernya dari mana didapatnya gitu ya. Kemudian tapi dia itu harus dengan alasan. Kadang-kadang kan permintaan itu tanpa alasan. Bingung alasannya untuk apa. Ya kan? Ya kalau misalkan pedagang beras minta informasi bermacam-macam yang diminta, tujuannya untuk apa? Nah itu susah menjelaskan, harusnya ada alasannya. Ya kan? Tapi kalau seseorang masyarakat merasa dihambat, dia memang boleh mengajukan adjudikasi ke Komisi Informasi. Kalau tidak puas, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau ke PT UN gitu ya. Ya, lanjut. Kemudian haknya badan publik apa? Bisa menolak memberikan informasi yang dikecualikan, misalkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat. Tapi hak badan publik itu bisa menolak terkait dengan informasi yang diminta itu membahayakan negara, ya toh? Informasi yang diminta
mengganggu kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang diminta berkaitan dengan hak-hak pribadi, ya hak-hak pribadinya pejabat, ya kemudian yang merupakan rahasia jabatan. Nah, itu nggak boleh, berhak ditolak, berhak menolak. Kemudian belum dikuasai atau didokumentasikan, misalkan masih dalam proses, belum ditandatangani, masih dalam proses, sudah diminta ya berhak menolak. Badan publik masih dalam proses dijelaskan, gitu ya. Lanjut. Kewajiban sekarang. Kalau udah dapat informasi harus ngapain? Apa kewajibannya? Ya mestinya digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk apa tadi? Mau untuk mengawasi silahkan, mau untuk ngecek silahkan, ya kan? Yang jelas harus ada alasannya untuk apa. Kemudian pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber. Dari mana dia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sama aja kalau kita membuat sebuah buku ya atau materi harus menyampaikan dasarnya apa, dari mana diambilnya gitu ya. Ya, lanjut. Kemudian kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi yang benar dan akurat. Nah, jadi kan kenapa perlu waktu? Karena yang disampaikan harus benar dan akurat. Ya. Kecuali yang informasi yang dikecualikan. Kemudian punya kewajiban mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Jadi supaya masyarakat itu gampang mengaksesnya. Jadi harus ada sistem informasi dan dokumentasi. Juga kewajiban badan publik juga harus mengarsipkan, mendokumentasikan dengan baik ya informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena kalau kita terjadi kasus, terjadi gugatan, itu kan juga pasti ada bukti-bukti yang asli gitu ya. Kalau nggak ada bukti-bukti yang asli, ya susah lah untuk menang di pengadilan. Oleh karena itu sebenarnya tidak diperintahkan oleh Undang-Undang KIP PON. Kewajiban badan publik itu yang mengarsipkan dengan baik, mendokumentasikan. Ya kalau hal-hal yang penting ya masuklah di dalam berangkas gitu ya. Ya lanjut. Nah, jadi ada dibagi informasi yang diumumkan secara berkala, setiap saat, serta merta. Nah itu yang kadang-kadang ketukar-tukar gitu ya. Yang secara berkala apa? Ya kan? Informasi yang berkaitan dengan badan publik, organisasi, kementerian, misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasinya seperti apa, berapa eselon satunya, berapa eselon duanya, berapa eselon tiganya, boleh, ya kan? Lokasinya di mana. Kemudian informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. Bahkan sekarang itu di masing-masing kementerian atau di masing-masing pemerintah daerah ada informasi yang ditayangkan, ya walaupun itu kadang-kadang mengganggu ya kalau kita jalan di lampu merah. Tapi sementara itu adalah informasi disediakan itu ya yang bisa dibaca oleh masyarakat, misalkan informasi pembangunan jalan di mana, pembangunan bendungan di mana, ya toh informasi ya misalkan informasi mengenai keselamatan hutan, nah, ya di mana ditayangkan. Kemudian informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa dikatakan berkala? Karena ini minimal atau paling sedikit 6 bulan, ya harus disampaikan oleh badan publik yang mudah dijangkau dan bahasanya mudah dipahami. Jangan
berbelit-belit gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kan membentuk PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu yang ditunjuk adalah eselon 1, biasanya eselon 1A atau eselon 1B. Nah, yang lain itu adalah pendukung dari PPID. Jadi PPID nggak bisa kerja sendiri. Kalau ada informasi yang diminta dari luar, dikasih ke PPID suratnya. Nanti PPID menurunkan ke unit-unit yang lain, ke unor-unor, unit organisasi yang besar, turun ke unit yang menangani. Nah, itu harus cepat itu. Nah, jadi PPID ini nggak gampang, ya, karena nanti akan pintu masuk dan pintu keluarnya adalah lewat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, ini dibuat oleh Juknis Peraturan Komisi Informasi. Ya, lanjut. Nah, informasi apakah yang wajib disediakan dan diumumkan serta-merta? Serta-merta diminta langsung, harus ada, tidak pakai 6 bulan. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalkan terkait dengan ombaknya udah tinggi. Nah, itu ternyata mengarah ke tsunami, yaitu harus segera diinformasikan. Saya pernah mengalami waktu di Anyer. Nah, itu setengah jam sebelumnya saya di pantai di situ. Ombaknya sudah tinggi, sudah nyemprot ke bibir pantai. Kita nggak ngeh kalau itu bakal tsunami. Malah masih mandi cucu-cucu itu di pemandian, di bilas lah, malah bilas-bilas mandi, masih makan-makan. Setengah 7, jam 7 baru dari situ. Nah, kejadiannya setengah 9. Nah, kita kan nggak ada informasi waktu itu, memang dikiranya hanya biasa saja itu, hanya apa namanya air apa itu ya air pasang saja gitu ya. Ternyata ombak itu yang sudah ke pantai itu ternyata mengakibatkan tsunami gitu ya. Nah, untung saya nginepnya untung nggak dapat nginep di daerah situ, jadi rada jauh 20 kilo. Tapi jantung tetap, nah itu karena informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum ini harus serta-merta. Kalau udah ada gejala-gejala langsung diumumkan. Kemudian informasi ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Terserah mau dengan, kalau di kampung itu dengan kentongan ya, aduh mau bahaya banjir ini. Dikasih tahu itu adalah wajib serta merta diinformasikan. Nah itu supaya apa? Supaya tidak terjadi kerugian masyarakat ya yang lebih banyak, mengancam hajat hidup orang banyak, sawahnya pada kerendam, ya toh? Kehilangan nyawa berapa ratus gitu ya. Nah, itu. Kemudian nah ini tidak pakai waktu kayak tadi, kalau berkala tadi kan minimal 6 bulan, kalau ini serta merta ya saat itu juga. Lanjut. Nah, kemudian setiap saat yaitu informasi daftar seluruh informasi publik. Kalau hanya daftarnya kan boleh setiap saat diminta. Ya, yang di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi kalau hanya daftarnya ya dikasih saja. Kemudian hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, Kepmen, keputusan menteri, ya, keputusan badan publik dan pertimbangannya, kan ada pertimbangan hukumnya. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Silahkan. Kemudian rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. Kan hanya perkiraan. Jangan dijadikan pegangan kalau perkiraan itu, ya kan? Dan rencana kerja proyek yang namanya rencana boleh jadi, boleh tidak, ya kan? Kemudian perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Ini enggak di penjelasan cukup jelas ini di undang-undangnya ya. Terus informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Ya kalau pertemuannya sudah terbuka silahkan kalau mau minta informasinya. Asal
biaya kopi, ngopi sendiri dikasih informasinya, tapi ada biayanya untuk ngopi sendiri kalau itu banyak. Kemudian prosedur kerja pegawai badan publik. Nah, prosedur kerja SOTK, ya kan? Organisasi dan tata kerja. Silahkan kalau mau dibaca, dilihat. Ya, siapa menangani apa supaya dikasih masukan. Kalau tusinya malah nggak dilakukan, yang dilakukan di luar tusinya semua. Ingatkan itu badan publik, ya kan? Terus laporan mengenai akses informasi publik. Nah, aksesnya itu ya. Inilah yang wajib tersedia setiap saat. Kalau diminta langsung ada, nggak usah tartar. Ya, nggak boleh tartar, karena memang sudah ada. Ya, lanjut. Nah, apa yang dikecualikan? Banyak yang dikecualikan itu, ya. Kenapa dikecualikan? Karena kalau dibuka, kalau diminta boleh adalah membahayakan keamanan dan pertahanan negara, ya kan? Kemudian dapat mengungkapkan kekayaan alam. Indonesia memang banyak, tapi saya tidak ungkap semua. Yang dimasuk di slide ini terkait dengan pengadaan barang jasa. Informasi yang jika dibuka akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan perkara. Kalau itu masih dalam proses perkara, pasti dalam tanda petik disegel. Dalam tanda petik disegel. Itu. Ya, informasi yang jika dibuka menghambat proses penyelidikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan haki dan persaingan usaha tidak sehat. Saya izin 1 menit sebentar. Ada Siap. yang harus ya. Pak Muji mau menambahkan? Tidak, Pak. Menunggu Ibu sebentar. Ya. Bapak Jadi Ibu yang ya, boleh jelaskan daftar hadir. Ya, Bapak Ibu untuk daftar hadir masuk di dalam postes nanti. Silakan nanti diisi nama dan instansi, nama lengkap dengan gelarnya boleh. Data itu nanti yang kita gunakan untuk sertifikat, untuk penulisan sertifikat, Bapak Ibu. Terkait dengan linknya nanti akan kami sampaikan di chat Zoom, paling tidak 30 menit sebelum kegiatan. Ada cuma hanya 8 soal saja ya Pak Muji ya, dan 1 esai. Silakan. Karena bos saya minta pintu, bos saya di rumah. Jadi ini kebetulan ini pegawai notarisnya lagi ke BPN, notarisnya sendiri baru keluar, jadi saya sendiri staf notaris ini. Saya staf notaris sendiri ini, jadinya bukain pintu dulu, aduh sampai aku lari. Jadi dapat mengganggu kepentingan perlindungan haki dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, terus kalau dibuka merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalkan mengenai rencana investasi, kalau ditanya ya terus itu kan nggak boleh, ya kan? Kemudian dapat mengungkap isi akte pribadi, nggak boleh. Kemudian data-data pribadi, dulu pernah loh permintaan di Pengadilan Tata Usaha Negara minta daftar nama-nama hakim dan alamat rumahnya serta tanggal lahirnya. Untuk apa coba? Ya nggak dikasih sama hakim-hakim itu gitu ya, tidak, paniteranya tidak ngasih gitu ya. Kemudian memo atau surat antar atau intra ya badan publik itu sendiri. Kalau memo-memo siapa tahu rahasia gitu ya, jadi enggak, itu dikecualikan. Jadi intinya kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa adalah dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu mesti harus dikecualikan. Lanjut, Pak Muklis. Apa itu hak atas kekayaan intelektual? Jadi di sana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Haki adalah hak eksklusif
yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi kalau suatu dokumen mengandung hak atas kekayaan intelektual, ya, itu dikecualikan. Kemudian objek yang diatur haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Haki sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai karya milik orang lain. Nah, jadi inilah kalau itu mengandung hak atas kekayaan intelektual, kemudian mengandung, kalau dibuka itu melanggar ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat, ya kan? Nah, itu harus dikecualikan. Lanjut, Pak Muflis. Nah, prinsip hak itu sendiri antara lain adalah prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, jadi dia ada manfaat ekonominya. Tapi kenapa kalau dibuka ke orang lain kan nanti rugi dong. Kemudian prinsip keadilan merupakan perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan haki terhadap karyanya. Jadi pokoknya jangan dibuka deh. Ini haki saya, hak atas kekayaan intelektual saya, gitu ya. Hak atas kekayaan intelektual penyedia jasa, jangan kayak begitu ya. Ya, jadi jangan dibuka-buka, apalagi yang minta itu tanpa alasan. Pokoknya minta ini. Nah, itu. Kalau enggak pokoknya udah ke Komisi Informasi silahkan. Mari kita selesaikan di adjudikasi gitu ya. Kalau masing-masing enggak puas bisalah ke PT UN atau Pengadilan Negeri sesuai badan publiknya itu dari mana. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan dokumen pemilihan, ya dokumen pemilihan pengadaan barang jasa, dokumen yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan, pejabat pengadaan atau agen pengadaan, ya dokumennya itu tebal banget itu ya isinya, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia, ya Dokumen pemilihan itu sendiri isinya antara lain adalah daftar kuantitas harga untuk bagian pekerjaan harga satuan, daftar kuantitas keluaran dan harga untuk bagian pekerjaan lamsam kalau itu konstruksi ya, ada rancangan keluaran dan harga untuk lamsam. Jadi itu ada analisanya loh, pakai mikir loh bikinnya itu, ya pakai mikir. Ada form analisa harga satuan, ada form rancangan keluaran dan harga, ya. Itu mikirnya berat, susah itu ya. Kemudian dokumen kualifikasi, ya isinya mengenai lembar data kualifikasi, form untuk kualifikasi, ya kalau ada KSO-nya ada data-data mengenai KSO-nya, ya petunjuk mengenai kualifikasi anggota KSO, kemudian bagaimana tata cara evaluasi terhadap kualifikasi itu adalah ada semua di dalam dokumen pemilihan, gitu ya. Ada juga pengisian kualifikasi gitu. Nah, itulah yang susah untuk diberikan kepada orang lain ya. Kemudian kontrak pengadaan atau disebut kontrak, perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang atau penyedia jasa atau pelaksana usaha kelola. Ya, isinya apa kontrak itu? Ada surat perjanjiannya, ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak, kemudian ada juga spesifikasi gambar.
Nah, itu semua adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, ya, pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Undang-undang bagi kedua belah pihak saja, tidak untuk orang lain gitu ya. Nah, surat jaminan merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan jaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi ini surat jaminan. Ya, lanjut Pak Nikus. Next. Etika pengadaan barang dan jasa, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa harus bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Kenapa? Untuk mencegah penyimpangan. Jadi harus dirahasiakan. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus bekerja secara profesional dan harus dirahasiakan. Ya, lanjut. Sebentar Bu, ada terus. Enggak apa-apa. Ya. Karena ada azan ya. Tempat saya ada azan sih. Tempat Bapak nggak tahu udah azan belum. Belum nampak Bu ya? Belum. Sudah. Mohon maaf. Sudah nampak? Ya. Tinggal cari halamannya. Ini sudah masuk ke kontrak tadi Pak. Kontrak halaman kontrak. Hampir ya, etika ya. Jadi kenapa? Ya, HPS sekarang ya. Boleh. HPS tadi Pak. Oh, etika ya. Oke, HPS etika. Ya. HPS merupakan jenis informasi yang mana. Jadi kurang kadang-kadang kan pengen tahu. Kalau HPS secara utuh silahkan gitu ya. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. HPS juga sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang, pekerjaan, konstruksi, jasa lainnya. Terus dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Ya, nanti kan jaminan pelaksanaannya beda-beda gitu ya, kalau itu di bawah 80%. Kemudian HPS merupakan informasi yang bersifat terbuka, gelondongannya saja, ya kan? Hanya untuk peserta pemilihan, ya. Tapi untuk rinciannya dikecualikan, ya kan? Ya, lanjut. Rinciannya nggak bisa dong, tapi letaknya kan ketahuan. Nah, tadi dokumen pemilihan tadi sudah saya singgung sedikit, terdiri dari
Dokumen kualifikasi, dokumen tender atau seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Kemudian dokumen pemilihan merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Pejabat pengadaan, sekarang ada agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia jasa. Jadi ditaati oleh para pihak. Ngapain orang lain pengen tahu gitu ya? Hanya para pihak kok yang harus mentaati. Ya lanjut. Nah, sebagai kesimpulan, dokumen pemilihan penyedia jasa yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen tender, seleksi, penunjukan langsung atau pengadaan langsung merupakan informasi yang dikecualikan. Tadi kan sudah saya uraikan di atas apa saja isinya ya Pak. Karena merupakan dokumen yang apabila dibuka bisa melanggar perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas kekayaan intelektual. Tadi kan ada analisa harga satuan, analisa keluaran dan harga untuk lamsam. Itu kan analisanya itu kan rahasia itu ya. Informasi dokumen pemilihan hanya dapat diberikan kepada peserta pemilihan penyedia jasa dan harus ditaati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi yang sudah daftar saja yang diberikan gitu ya. Kontrak mengandung unsur hak atas kekayaan intelektual dari penyedia jasa. Oleh karena itu harus dilindungi sehingga merupakan informasi yang dikecualikan yang dapat diberikan kepada pemohon informasi hanya eksekutif summary-nya saja, resumenya saja. Pekerjaan apa, harganya, nilainya berapa, siapa yang melaksanakan, jangka waktunya kapan, gitu. Nah itu eksekutif summary-nya, gitu ya. Jadi itu akan diberikan kalau itu, ya. Nah, tadi kan kontrak sudah dikasih tahu kalau kontrak itu isinya surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak. Nah, itu pada saat mengajukan itu kan ada dokumen ada analisa kuantitas harga. Nah, disinilah kami berpendapat bahwa itu harus dikecualikan. Ya, lanjut. Ya, di sini ada tips. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oh, jatuh aja masih bersama dengan bintang-bintang. Nah, itulah untuk penerus bangsa eksekutif muda, saya kan udah tua. Ya kan? Itulah pesan saya gitu ya. Jadi cita-cita harus tinggi langit gitu loh. Nanti kalau nggak dapat yang tertinggi masih turun dikit, nah masih bersama para bintang gitu. Terima kasih. Mungkin lebih dari 45 menit, mohon maaf. Soalnya tadi pakai lari 1 menit itu. Terima kasih. Mohon maaf ya kan. Silahkan Pak Muklis dilanjutkan. Baik. Dengan apa yang mau dibahas Pak Muji, ahli pengadaan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Siti Martina terkait dengan penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu klik tombol raise hand untuk kita diskusi. Dan mungkin ada pertanyaan, atau mungkin Pak Muji mau menambahkan sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Pak? Saya nggak nambah, Muklis, karena saya tadi mikir jatuh di antara bintang film, jadi bingung aja. Lanjut saja. Oh, baik. Ada beberapa. Silakan Bapak Ibu klik tombol raise hand ya. Kita masih bersama bintang-bintang. Untuk kita diskusi, ini untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Siti Nuraini. Silakan Ibu di klik unmute di monitornya. Bu Siti Nuraini, silakan Ibu, dari mana? Silakan Bu Siti Nuraini. Mana nih wajahnya yang cantik, mana ini? Silakan Bu Siti, ada gangguankah terkait dengan earphone-nya?
Gimana Pak Muklis? Oke, silakan Bu. Ya. Mana wajahnya? Mana wajahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aini dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Bu. Saya mau menanyakan langkah apa yang harus dilakukan apabila ada yang menginginkan informasi yang dikecualikan, Bu. Langkah apa yang kita lakukan apabila ada yang menginginkan informasi yang masuk dalam dikecualikan. Ya. Begitu. Terima kasih, Ibu. Baik. Langkah apa ya? Langsung saja Bu ya, nanti bersambung dengan pertanyaan berikutnya. Baik, makasih ya. Mbak Siti Nur Aini, saking Jawa Tengah, nggih. Jadi yang dikecualikan harus dijelaskan, kalau itu diminta dijelaskan bahwa ini sesuai dengan ketentuannya, ini adalah dikecualikan. Tempat Mbak Siti sudah membuat itu belum? Keputusan gubernur yang menyatakan, yang membagi mana informasi yang disediakan setiap saat, disediakan serta-merta, kemudian disediakan secara berkala, dan mana yang dikecualikan. Sudah punya belum? Sampun. Nah, itu ditunjukkan. Ini loh ketentuannya di dalam keputusan gubernur nomor sekian, sudah dibagi-bagi informasi itu, mana yang boleh di-share atau dipublish, mana yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena sudah kita lakukan uji konsekuensi. Jadi sebelum menentukan di dalam keputusan gubernur tadi, mestinya sudah dilakukan uji konsekuensi. Misalkan cara melakukan uji konsekuensi itu satu-satu dipetani atau dioncei, dikupas isi informasi yang akan dikecualikan itu, terus diadakan simulasi. Kalau itu diberikan, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi ada kemungkinan yang akan terjadi, ya memang tidak boleh dipublish gitu. Jadi disampaikan bahwa sesuai dengan rapat hasil uji konsekuensi, memang ini tidak boleh dipublish. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa memberikan gitu. Nah, nanti yang akan menjawab secara tertulis adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat PPID yang ditunjuk siapa di Jawa Tengah, Mbak Siti? PPID-nya siapa? Eselon 1? Dinas Komunikasi, Bu. Diskominfo, ya? Jadi Diskominfo. Nah, ya itu. Nah, itu tugasnya Mbak Siti hanya menyampaikan kepada Diskominfo. Kan pasti Diskominfo mesti menyampaikan kepada kantor Mbak Siti toh, Ijen bahwa ini loh diminta informasi ini. Nah, berarti nanti Ijen provinsi itu membalas suratnya dari PPID Diskominfo. Menurut peraturan kami yang sudah didasari dengan uji konsekuensi, informasi ini termasuk dikecualikan, oleh karena itu kami tidak bisa memberikan. Udah, jadi nanti PPID Dinas Kominfo yang akan menjawab, meneruskan jawaban itu. Ya, dokumen Mbak Siti tadi akan disimpan sebagai pendukung Dinas Komisi Informasi di dalam memberikan jawaban atau menolak terhadap permohonan informasi yang dikecualikan. Itu aja langkahnya. Kalau nanti nggak terima, pasti akan mengajukan adjudikasi ke Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, didatangi saja, dijalanin gitu ya. Karena memang sudah ada keputusan gubernur yang menyatakan itu dikecualikan. Gitu ya? Iya. Baik. Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih, Mbak Siti. Lanjut ke Pak Muhammad Darwis. Silakan, Pak. Silakan, dari mana, Pak? Iya. Baik, terima kasih, Pak. Saya Muhammad Darwis dari BP2JK, wilayah Maluku Utara, Pak. Maluku Utara, siap. Pak Mudif, Pak. Ibu Martini Prabowo yang saya hormati. Dari mana, Pak Darwis? Dari mana? Kementerian PU. BP2JK wilayah Maluku Utara, Pak. Oh. Kementerian PU. Maluku. Iya.
Kaltara ya? Wilayah Maluku. Oh, Maluku Iya, Utara, Minahasa ya, Pak? Bukan, Ternate. Bu. Ternate, Ternate. Bu. Oh, sok tahu ya saya Iya. ya. Sudah pernah ke sana padahal. Ya. Iya. Silakan. Padahal Ibu dulu orangnya PU, Bu. Iya. Jadi gini, Bu. Ya. Gimana, Pak? Jadi pertanyaan saya ini menghubungkan antara keterbukaan informasi publik terhadap Pokja, Ibu. Nah, pertama pertanyaannya bagaimana seandainya terhadap pengaduan ini, Bu, LSM mengadu. Mengadu langsung ditujukan kepada Pokja. Itu kan ditembuskan semua ke kejaksaan, ke Polres. Nah, setelah itu kejaksaan dan Polres kan datang di kita nih memeriksa. Nah, kalau kita lihat bahwa yang bisa untuk menyangga sekarang di Permen 14 yang bisa untuk menyangga adalah yang ikut dalam penawaran. Setelah disangga dia bisa ajukan sanggah banding kan gitu. Yeah. Nah, ini kan masalah pengaduan. Pengaduan ini kan ujung-ujungnya mumet tuh, Bu. Sudah dijawab. Ya. Balik lagi dan ada juga kan kalau saya nggak salah di API ya, bahwa sebelum itu ya harus melalui inspektorat dulu atau API. Kalau di kita di Itjen, kita diperiksa dulu, baru pengaduan itu bisa dijawab oleh API. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kita mengantisipasinya gimana kalau yang mengadu itu langsung ke Pokjanya gitu loh. Misalnya tadi LSM itu dia memberi surat ke kita bahwa pengadaan ini tidak sesuai dengan ini mengandung korupsi dan segala macam. Itu kan intinya. Nah, sehingga setelah itu kejaksaan dan kepolisian itu masuk terus sehingga kita ini kewalahan yang gitu, Bu. Jadi kira-kira bagaimana mengantisipasinya? Apakah kita menunjukkan bahwa ini kita tidak bisa atau gimana? Karena ini momok terus yang kami hadapi, Bu, selaku Pokja ini. Ya. Ini Pak Darwis. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, itu ya Pak ya. Cerita lama ya, kayak gitu ya Pak ya. Silakan. Jadi, ini mungkin sekarang sanggah banding ada jaminan sanggah banding ya Pak? Iya, 1%. Ada, Bu. Ada. 1%. Ya. Nah, karena sanggah banding ada jaminan 1% itu, akhirnya yang ramai adalah pengaduannya. Pengaduan jadi ramai. Kalau dulu kan pernah dicabut tuh sanggah banding. Jadi jaminan sanggah banding pernah dicabut. Nah itu udah orang tenang sanggah banding lagi. Nah begitu ada jaminan 1% kali 100 miliar aja udah 1 miliar ya jaminan sanggah bandingnya. Ya enggak? 1% kan dari 100 miliar kan 1 miliar. Ya mendingan aku pengaduan saja, kan cari kepuasan. Nah itu Pak akhirnya. Jadi akhirnya itu karena sanggah banding sekarang ada jaminannya lagi, orang banyak mengajukan pengaduan. Nah itu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR juga capek itu Pak. Pengaduan jadi banyak banget itu ya. Karena sanggah banding ada jaminannya. Nah, untuk untuk mengantisipasi seperti ini, apakah Bapak menggunakan TP4D? Tahu Pak TP4D? Iya. Tim pendamping pengadaan barang. Ya, yang dari kejaksaan itu loh Pak, Kejaksaan Negeri. Bapak pakai nggak Pak Darwis? Ya, itulah Pak. TP4D ini kan ada kerjasama dulu, tapi sekarang dari itu saya lihat Pak Mahfud sudah tidak menyetujui lagi kan. Tapi dulu kan ada. Ya, kan itu disarankan. Jadi disarankan waktu itu ada pendampingan dari PPID gitu ya. PPI dan yang nasional ada, yang daerah ada. Supaya apa? Mengantisipasi seperti ini. Jadi orang tidak seenaknya pengaduan gitu ya. Udah didampingi dari awal oleh jaksa itu ya Pak ya. Jadi orang ada rasa sungkan. Ini pesertanya ada jaksa enggak ya Pak Muji? Dimungkinkan. Jadi ada sungkan kalau ada itu PPID itu. Jadi saya sarankan sebaiknya fasilitas itu digunakan.
Fasilitas itu digunakan PPID itu karena memang ada surat edarannya, ada keputusannya dari Kejaksaan Agung bahwa harus disarankan. Sebenarnya tidak harus, dihimbau menggandeng atau menggunakan tim P4D, ya ta? Itu T4P dan T4D. Nah itu saja supaya LSM nggak berani masuk Pak. Nanti di papan proyek Bapak tulisin proyek ini dikawal oleh tim P4D dari Kejaksaan Negeri. Nah, orang nggak berani Pak, nggak berani bergerak. Nah itu. Jadi sekarang memang dengan adanya jaminan sangat banding 1% itu akhirnya orang pengaduan Pak membuat repot memang. Ya Pak ya. Jadi repot. Tapi kalau memang istilahnya tidak ada apa-apa, jawab saja. Ya ikuti ya memang jadinya Bapak harus punya waktu atau punya orang yang khusus menangani itu. Nah, semua harus dirangkul Pak. Semua diajak teman sebagai teman. Ya. Semua diajak sebagai teman sehingga bisa menjelaskan ke LSM. Nah, itu. Jadi itu ya Pak ya. Coba ajukan ke atasan lagi, dihidupkan lagi surat perjanjian kerjasama atau MOU ya toh dengan TP4D gitu. Ya Pak Teris? Ya Bu. Tapi ini kan permasalahannya Bu. Boleh saya lanjut Bu? Silakan. Ya silakan. Ini kan permasalahan. Silakan. Ini kan permasalahannya. Saya tanya kok ada yang dari PU enggak ada ternyata. Ya. Yang permasalahannya gini Bu. Yang mengajukan TP4D itu kan dari Yunor pada paketnya. Ini. Ya Bu. Halo Bu Martini, suaranya jelas? Terdengar? Enggak jelas. Enggak, yang suaranya Pak Darwis. Pak Darwis, mohon izin diulangi Pak Darwis. Ya, Bu, bisa didengar rekam baik barangkali Bu? Ya, sekarang bisa. Ya, jadi T4D ini kan, itu kan diusulkan dari Yunor, awal dari paketnya. Dari Yunornya, PPK-nya itu apakah mau disatukan bekerja sama dengan menggabungkan TP4D. Ini paket-paket ini. Nah, kita kan sekarang di Pokjab pada saat ini belum setelah pengumuman ada Yunor itu dari Dijen. Bapak ini SDA apa Bina Marga? Saya di Bina Marga, Bu. Nah, kami kan BP2JK sekarang kan terbentuk UKPBJ-nya ini. Iya. Jadi semua dari Yunor masuk. Nah, pertanyaan saya ini kan pada saat kita pengumuman ada kan waktu masa sangga di situ setelah penetapan pengumuman. Nah, disitulah dia masuk. Dia masuk, surat-surat itulah dia masuk. Setelah pengumuman, nah inilah yang jadi masalah kita. Akhirnya Pokja mau memberikan informasinya gini. Padahal ini kan pengaduan sudah dijawab, balik lagi. Entah itu karena tembusannya surat tadi itu di LSM, ada yang ke Kejaksaan, ada yang ke Polres, ada yang ke Polda. Nah itu masuk semua. Akhirnya, wah ini sudah dijelaskan juga. Kayak kalau orang teknik kan tidak jadi masalah. Aturan-aturan PBJ ya inilah maksud saya kira-kira langkahnya. Iya. Ya kira-kira apa kita harus menyurat lagi ke APIP bahwa ke Itjen Pusat bahwa itu harus ditangani kah atau gimana? Betul. Betul, Bapak lapor ke Itjen. Karena pengaduan itu harusnya tidak boleh langsung, harusnya melalui Itjen karena ada peraturan Menteri PUPR nomor 363 tahun 2005 kalau nggak salah ya. Di sana ada pintu masuk pengaduan itu harus melalui Inspektorat Jenderal. Tapi kalau sudah terlanjur ke Pokja, ya Bapak mesti laporkan ke APIP, ya Pak ya, supaya dibantu untuk menangani, untuk menjawab. Dan Bapak jawab pun harus tembusan ke APIP mestinya, supaya tidak sakit-sakit sendiri, ya, susah-susah sendiri. Ya. Dalam Perpres juga mengatur itu, Bu. Ngajak pejabat yang berwenang menangani pengaduan gitu, Pak. Ya, Pak? Jadi tidak sakit-sakit sendiri. Susah sendiri ngapain gitu ya. Jadi itu Pak. Ya, betul. Ya. Siap, jangan takut dengan kepolisian kejaksaan kalau memang benar. Siap. Ya. Karena kami kan takut. Siap Ibu. Terima kasih. Karena kami kan takut menolak kalau beliaunya sudah datang kan gitu.
kita mau memberikan bahwa ini ya, sesuai semua jadi menjaga. teman, menjaga. Syukur bisa nanti TP4D dilibatkan, itu saja ya Pak ya. Ya, siap. Baik, makasih. Salam buat Ternate. Siap. Ya, Darwis, makasih. Ya. Jadi di Perpres 16 pun kan juga ada keterlibatan APIP ya Bu ya. Jika ada pengaduan, ini kan melewati. Dan masing-masing kementerian saya kira, termasuk Ijen, pasti ada peraturan mengenai tata cara menyelesaikan pengaduan. Ya, siap. Karena memang itu tugas inspektorat, gitu loh. Jadi di situ pintu masuknya, ya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Darwis. Ya, yang ketiga silakan Pak Mungkis. Selanjutnya silakan Pak Kuswoyo. Silakan Pak. Silakan Pak Kuswoyo. Ya, makasih Pak. Pak Kuswoyo dari mana? Silakan Pak. Dari Batang Pak Mukhlis. Silakan. Dari Batang. Batang Jawa Tengah Bu. Batang Jawa Tengah. Oke, saya pikir Batang BATAN. Ya. Silakan. Batang itu unitnya apa organisasinya? Pemda. PBB Bu. Iya Pemda. Pemda ya? Pemda. Ya, silakan. Terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya, tadi sudah ditanya sama teman yang di Jawa Tengah Bu Siti Nuraini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, ada nggak dasar hukum misalnya gini, selain dari surat bupati atau keputusan bupati atau kepala daerah terkait aturan yang dikecualikan, misalkan dokumen kontrak, dokumen pengadaan, dan rincian HPS itu kan nggak bisa dikeluarkan, masih dikecualikan. Ada nggak Bu? Jadi misalkan ada LSM datang, kita bisa nolak itu ada dasar hukum di atasnya, karena mungkin LSM di daerah kami ya sedikit kalau gitu gimana lah. Jadi beda dengan di tempat lain. Meskipun LSM-nya sama, tapi kan beda daerah, beda kegatelannya gitu. Jadi kalau kita nggak ketemu aturan yang jelas di atasnya, itu masih sulit, masih dibantah terus. Jadi ada nggak dasar hukum, jadi kita jadi itu enak. Ini nggak boleh dasarnya undang-undang sekian atau pasal apa berapa. Jadi lebih spesifik lagi Bu. Kalau dilempar lagi nanti jadi bola panas lagi. Itu Bu, terima kasih. Baik, nanti Mbak Siti tadi kan sudah menyampaikan ya, ada peraturan keputusan gubernur yang menentukan mana yang dikecualikan, mana yang boleh disediakan setiap saat serta merta dan secara berkala. Kalau Kementerian PUPR ada Kepmen 450 dan Kepmen 451 tahun 2017. Silahkan itu dibuka, mau ditiru juga boleh. Itu yang sudah dilakukan uji konsekuensi, termasuk kalau laporan pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal itu nggak boleh dibuka kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal-hal yang dikecualikan. Gitu. Misalkan opini hukum kontrak konstruksi nggak boleh dibuka, itu juga dikecualikan. Nah, LSM kalau nanya, jawab saja. Yang pertama adalah Undang-Undang KIP, Undang-Undang 14 2008. Yang kedua, kalau APBD ya keputusan gubernur nomor sekian. Syukur di kabupaten punya juga keputusan bupati, Pak, yang ada kan? Ya itu sudah. Jadi semua ada dasar hukumnya. Pastinya pada saat membuat keputusan bupati juga sudah dilakukan uji konsekuensi, sehingga LSM itu mau nerima kok kalau dijelaskan gitu nggak kecuali yang nekat-nekat ya, nggak tahu kalau yang nekat-nekat tetap aja punya niatannya beda. Kalau udah dijelasin tetap nekat itu niatannya sudah beda. Ya dilayani saja nggak apa-apa. Itu ya Pak Kuswoyo ya. Jadi tadi Undang-Undang KIP, keputusan gubernur, keputusan bupati, ya itulah yang dikecualikan yang sudah dilakukan uji konsekuensi. Halo. Ya. Silakan Pak Kuswoyo. Mau menambahkan? Pak Kuswoyo suaranya hilang. Ya, suaranya hilang. Ya, Pak Kuswoyo, cukup? Terkait dengan Kepmen tadi bisa diadopsi nggak Bu ya untuk daerah bisa gunakan? Oh silahkan, itu kan sebagai pedoman silahkan, tapi tidak mengikat, tapi silahkan diaju. Kalau mau dicontoh monggo, gitu ya.
Harus diterbitkan Ya, dalam keputusan kepala daerah, Bu, ya? Dikecualikan mana-mana yang boleh, hanya contoh ya, misalkan hasil pemeriksaan inspektorat, misalkan data survei tertib penyelenggaraan, itu jasa konstruksi itu 5 tahun dirahasiakan. Dokumen sistem manajemen mutu 5 tahun dirahasiakan. Opini hukum kontrak 5 tahun dirahasiakan. Kemudian data proses pengajuan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan PUJK 5 tahun dirahasiakan. Itu sudah dilakukan uji konsekuensi, Pak, gitu. Jadi kayak seperti itu. Kalau surat-surat masih diproses sudah diminta, ya enggak boleh. Belum di dalam penguasaan badan publik, nggak bisa dilepas gitu. Ya, Pak Kuswoyo jelas? Pak Kuswoyo? Siap, jelas. Tadi ada telepon masuk soalnya. Mohon izin maaf, saya pakai HP, Pak. Ya, silakan. Gimana? Ada tambahan? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Pak Kuswoyo. Ya, tadi ada yang tanya Pak Muklis, Bu, apakah Undang-Undang KIP ini sama dengan Undang-Undang IT gitu di layar? Tidak sama. Undang-Undang KIP keterbukaan informasi publik. Kalau Undang-Undang IT itu kan terkait untuk masyarakat, terkait dengan penyebarluasan hal-hal yang menyangkut pornografi dan lain-lain. Jadi beda, sangat beda. Ya. Ya, lanjut ke Pak Septian Febriana. Silakan Pak. Pak Septian, silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Silakan. Saya Septian, perkenalkan dari Pertanian Provinsi Banten, Ibu narasumber Bu Siti. Jadi sedikit koreksi, sekarang memang TP4 sudah tidak ada. Cuman kejaksaan membuka pendampingan itu di tata usahanya. Jadi memang masih ada, cuman di tata usahanya sekarang. Itu koreksinya. Masa? Apa sudah dicabut? Ya, sudah dicabut, Bu. Terkait itu. Oh iya, ya. Tapi ini nggak ada yang lapor ke pensiunan ini. Oh, jadi sekarang pendampingan di tata usahanya. Tata usaha negara ditun, Bu. Ya, di tata usahanya. Ya, di Datun. Kalau kami juga di pertanian dengan. Oh ya. Sudah menyatu dengan Datun, ingat saya. Jadi siap. Saya sering rapat juga dengan Datun, walaupun sudah ini sekarang kadang-kadang narasumber dengan Datun. Ada merupakan bagian tersendiri di Datun gitu ya, divisi sendiri ya. Silakan Pak. Silakan Pak Septian. Jadi itu salah satu koreksinya terkait dengan yang lain. Di APH kita mungkin pakai dasar hukum masing-masing untuk kita saling bekerja sama. Jadi pertanyaan saya, yang kita tahu kan bahwa pengadaan barang jasa itu salah satu bagian dari kegiatan. Jadi bukan outputnya hanya pengadaan barang jasa, bukan keseluruhan kegiatannya. Jadi direncanakan, dilakukan, nanti dievaluasi. Dalam tahap perencanaan, Bu, saya ada pertanyaan. Kita akan menyusun rencana umum pengadaan, ada kolom-kolom juga, itu mungkin juga karena keterbukaan publik harus diserahkan. Intinya rencana umum pengadaan itu jadi sumber informasi yang serta-merta tentunya, karena di-input di sebelum tahun anggaran. Ada yang menarik di situ, kita menginput salah satu kolomnya adalah kita menginput spesifikasi. Dalam pelaksanaannya, spesifikasi itu kan salah satu bagian yang dikecualikan. Itu mohon izin Bu, bagaimana status spesifikasi di rencana umum pengadaan sama yang ada di kontrak. Memang posisinya kami dapat arahan, saya juga admin RUP juga, itu hanya spesifikasi global, tapi konkretnya di kami salah satu contohnya di pertanian itu tidak bisa global. Kami benih ya harus benih A, B, C, D, tidak bisa hanya benih saja. Itu Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Bu, mohon izin. Yang kita tahu bahwasanya kepolisian dan kejaksaan kan mereka memiliki undang-undang tersendiri, dan keterbukaan publik juga di Undang tahun 2008 nomor 4 tuh ya. Itu posisinya kan bermain di ranah sendiri dia terkait pengaduan baik dari personal, perorangan ataupun dari lembaga. Yang permasalahan yang paling sulit itu kan kita tidak bisa meredam pertanyaan dari personal. Kalau lembaga kita bisa sedikit-sedikit mengulur waktu lah terkait misalkan tujuannya segala macam, lembaganya sah atau tidak. Nah ini kan terkait yang perorangan itu Bu, yang susah untuk dikendalikan. Intinya harus langsung kami jawab. Maksud saya di sini aturan terkait
keterbukaan informasi publik ini kan ada di kami di daerah itu kan di setiap dinas dia punya petugas pengelola informasi daerah itu PPID ya. Nah, itu kan kami disyaratkan untuk langsung menjawab. Kalau ada sengketa baru lari ke KI di Kominfo. Maksud saya, apakah permasalahan ini kan seharusnya sudah dilihat sebagai permasalahan yang krusial, banyak mendapatkan ini khusus ya ketika dalam proses pelaksanaan barang jasa di pengadaan misalkan ada pertanyaan kami harus jawab dulu, terhenti segala macam di Pokja atau mungkin dalam pelaksanaannya. Maksud saya MOU oleh Kemendagri juga pernah dilakukan antara pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Tentunya itu tidak dilaksanakan dengan baik di lapangan, Bu. Ada laporan dari perorangan pun tetap aja diproses, dilidik atau di semacamnya. Maksud saya, apakah Ibu pernah di Komisi Informasi di pusat atau di ini, apakah informasi ini juga sampai ke sana sehingga regulasinya ada regulasi lain yang bisa menaungi ini semua agar jelas gitu begitu dalam proses tentunya kan sudah jelas APIP harus terlibat, tapi dalam prakteknya boro-boro APIP tidak dilihat, Bu. Jalan aja mereka. Akhirnya acak-acakan, waktu molor segala macam. Kita waktu banyak terkuras. Itu, Bu, yang kedua. Mohon izin. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Septian. Gitu ya, yang pertama. Ya, rencana umum pengadaan intinya bisa dipublish. Rencana umum pengadaan. Yang namanya rencana umum itu kan global ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa detail. Dan itu kan bisa jadi, bisa enggak. Namanya juga rencana ya Pak. Kayak semacam kita buat RAP. Nah mestinya ya jangan detail, global saja. Apakah nggak bisa kalau, ya saya nggak ngerti ya kalau terkait dengan benih itu. Kalau spesifikasinya nggak usah cantumkan gimana spesifikasinya? Ya bisa sih Bu, harusnya. Kalau nggak bisa global gitu loh. Kalau kan harusnya global saja. Tapi kalau harus detail ya mendingan jangan karena itu dikecualikan kalau detail itu nanti sudah mengarah kepada itu nanti menjadi kontrak kan, bakal menjadi dokumen pemilihan terus menjadi kontrak. Jadi usahakan cari diangkat ke atas globalnya itu apa gitu loh Pak. Mungkin dengan mengambang saja, benih yang ini dimanfaatkan untuk apa, nggak menyebut spesifik. Nah, jangan menyebut speknya, mereknya untuk bermanfaat untuk ini misalkan kayak gitu ya. Yang kedua terkait dengan MOU ya Pak ya. Memang kita kadang-kadang di pusat sudah mengadakan MOU Pak dengan petinggi-petingginya. Tapi di daerah yang bawah ini rupanya informasi itu tidak sampai ke bawah. Ya. Jadi tidak sampai ke bawah sehingga yang bawah ini masih ganggu terus. Nah, bukan aja Pak Septian aja yang ngalamin kayak gitu. Dan itu sudah pernah kita sampaikan pada saat pertemuan dengan petinggi-petinggi. Ternyata ini tidak efektif, oleh karena itu tidak dilanjutkan itu MOU kalau di Kementerian PUPR itu nggak lanjut karena tidak efektif, ya. Jadi mendingan di level bawah saja bikin MOU-nya langsung, ya Pak ya. Misalkan dengan Polresnya, dengan Kapolres, nggak usah dengan Kapolri. Kapolres dengan apa levelnya yang di situ, Kepala Dinas dengan Kapolres. Jadi langsung mengena, ya. Dilibatkan Kominfo-nya, jadi tidak hanya dua pihak Pak, dilibatkan juga Kominfo-nya dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dirangkul aja jadi satu di situ. Jadi mudah-mudahan kalau langsung membumi di situ, ya tidak ada gangguan lagi, gitu tak? Ya, cuma kalau di atasnya aja, di bawahnya kan masih serodok-serodok. Ya, kalau di bawahnya langsung dirangkul, diajak jadi MOU-nya level bawah saja, boleh kok. Namanya bukan MOU Pak, langsung perjanjian kerjasama. Ya, pengamanan infrastruktur, pembangunan, penanaman atau pelaksanaan pekerjaan penanaman benih bla 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 bla. Nah, gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa, dibanyak-banyakin perjanjian kerjasama saja. Setiap pekerjaan satu nggak membayar aja bikin perjanjian kerjasama ya nggak. Ya kalau toh diundang rapat,
ada honor narasumber itu wajar, kan punya dana untuk narasumber, ya enggak? Nah, itu kalau memberikan ini masukan-masukan, mungkin ada arahan-arahan dari beliau itu gitu loh. Misalkan ada orang demo, beliau ikut bantu kayak begitu. Ya, kalau di PUPR ada jalan ditutup, jalan tol ditutup, nah, kita kan ini ada kerjasama ya, polisinya membantu. Jadi nutupnya cuma sejam 2 jam, bubar lagi seperti itu. Terima kasih Pak. Ya Bu, jadi kami pernah punya pengalaman terkait spesifikasi itu. Jadi ketika dibanding, halo? Ya, silakan Pak. Ya. Ketika dibandingkan pernah kami dapat ada sengketa informasi terkait benih itu, ya, kami dianggap bukan memasukkan, tapi memberikan informasi yang berbeda antara rencana umum dan dan aplikasi. Cuman nggak ada masalah, sudah selesai. Maksud kami karena ada kolom itu kami harus menang toh? Dia digugurkan Bu, dianya. Oh ya. Digugurkan dia. Apa digugurkan ya. Ya udah bagus lah. Pokoknya kalau digugurkan boleh, menang boleh, jangan sampai kalah. Cuman kan kami berdarah-darah dulu tapi nggak keluar darah beneran toh. Siap Ibu ya, terima kasih banyak. Iya. Biasa itulah Pak. Kalau saya kenyang udahlah Pak. Nah, kalau kami di daerah itu nggak ada honor juga terkait itu. Silakan Pak Muflis. Siap. Terima kasih. Oke, makasih Pak Septian. Pak Muji Santosa mungkin mau menambahkan? Pak Muji? Namanya apa? Saya cukup. Oke. Lanjut ke Pak Kusyanto, silakan Bang. Silakan Pak Kusyanto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Muflis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Siti Mahdini. Selamat sore Pak Kus. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dari mana Pak Kus? Dari UKPBJ Kabupaten Pemalang. Oh, ya. Tetangganya Pak Kuswoyo tadi Bu. Jadi masalahnya hampir sama. Ya, silakan. Ya. Jadi begini Bu, materinya sangat menarik yang disampaikan Ibu tadi, dan bagi saya ini sangat tepat karena kebetulan hari Kamis besok tanggal 16 saya ditugaskan untuk menjadi saksi ahli dalam sengketa informasi ini Bu. Jadi ahli Pak. Kalau ahli itu bukan saksi loh Pak. Iya. Bukan saksi. Kalau ahli itu bukan saksi karena Bapak tidak melihat, tidak mendengar, tapi dari keilmuan Bapak, jangan salah ya Pak. Iya, baik Ibu. Diminta sebagai ahli. Bukan saksi ya Bapak. Ya, bukan saksi ya. Terima kasih Ibu informasinya. Terus, lanjutkan. Jadi besok kami ditugaskan untuk itu. Kira-kira ada kiat-kiat apa ini Ibu, mohon saran dan masukan pada saat saya nanti melaksanakan tugas itu pada hari Kamis nanti, karena ini kebetulan ada sengketa informasi dan besok hari Kamis masuk dalam sidang adjudikasi. Nah, saya mungkin untuk masukan dan saran dari Ibu. Ya, yang diminta informasinya apa? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Kebetulan yang informasi yang diminta itu adalah dokumen kontrak, Bu. Jadi dalam diminta dokumen kontrak ya? Ya. Dokumen kontrak, bahasanya kan dokumen kontrak. Yang diminta itu dokumen kontrak. Nah, kami sebenarnya agak bingung juga untuk menjawab ini Bu, karena kebetulan kami sudah punya keputusan Bupati tentang pengecualian informasi, hanya dokumen kontrak itu tidak termasuk di dalam yang dikecualikan di dalam keputusan Bupati itu. Nah, apakah bisa Ibu kami membuat satu analisa bahwa ketika kita bicara dokumen kontrak ini kan dokumen kontrak itu berarti kan isinya ada hierarkinya ya Ibu ya, mulai dari sampai dengan dokumen lain. Nah, salah satu di dalam dokumen kontrak itu kan ada penawaran dari penyedia. Nah, sebenarnya kami agak bingung ketika kami menolak, kami tidak punya keputusan Bupati yang mengecualikan dokumen kontrak. Tetapi ketika kami akan memberikan informasi itu, di dalam dokumen kontrak itu ada dokumen penawaran penyedia yang di dalam penawaran itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada tentang kualifikasi perusahaan, kemudian ada analisa dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh Ibu kami menggunakan rujukan langsung ke aturan yang lebih tinggi, misalkan Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang
persaingan usaha tidak sehat, praktek larangan monopoli. Anti monopoli ya. Ya, betul Bu. Nah, apakah boleh Ibu kami merujuk langsung ke undang-undang itu sebagai dasar kami menolak? Karena terus terang saja kami khawatir ketika itu dikabulkan dan dokumen itu disampaikan, maka kami sama dengan membocorkan rahasia perusahaan. Nah, sehingga kami juga agak betul Pak. Baik. Jadi Bapak sementara itu sebagai ahli, sebagai ahli. Baik, terima kasih. Bapak itu sebagai ahli yang akan menjadi penjelasan atau keterangan ahli itu akan menjadi acuan. Ini di Komisi Informasi atau di PT UN? Di Komisi Informasi Bu, akan menjadi acuan. Ya, Bapak tunjuk dulu Undang-Undang KIP, Undang-Undang 14/2008, pasal 17 huruf B ya. Di situ kan yang mengandung unsur haki, hak atas kekayaan intelektual. Ya, terus yang kedua itu sampaikan tadi ya. Bapak cari di Google ya, nyari mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di situ akan ada uraian mengenai hak atas kekayaan intelektual, ya kan? Nah, yang kedua itu menghindari persaingan usaha tidak sehat. Betul, Bapak mengungkapkan Undang-Undang 5 tahun 1999 ya tentang anti monopoli lah intinya. Sudah betul itu acuannya, Pak. Nah, tapi ke depan Bapak tolong peraturannya Bupati tadi ditambahkan, keputusan Bupati ditambahkan bahwa kontrak itu tidak boleh dilepas, tidak boleh dibuka. Nah, itu jadi acuannya, walaupun di sekarang itu enggak, di keputusan Bupati enggak ada, angkat yang lebih tinggi. Karena lebih kuat, ya Pak ya. Jadi Undang-Undang KIP pasal 17 huruf B, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 99, terus terkait tulisan mengenai haki, hak atas kekayaan intelektual, Bapak sebutkan sumbernya ya, nanti dikira ngarang ya. Jadi sebutkan sumbernya penulisan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah itu saja. Pokoknya Bapak digoyang-goyang dari pemohon, tetap aja kekeh dengan tadi, peraturan-peraturannya tadi ya. Biasanya kalau ahli itu akan ditekan-tekan oleh pemohon dan akan ditekan-tekan oleh Komisi Informasi gitu loh. Jadi Bapak harus kekeh sebagai seorang ahli, harus percaya, pede bahwa yang saya sampaikan benar. Jadi nanti terserah itu yang menjadikan pertimbangan dari Komisi Informasi gitu ya Pak ya. Selamat menjadi ahli, berarti Bapak sudah dipandang sebagai ahli. Harusnya Bapak yang bicara di sini, udah dijadikan ahli Pak Muklis. Siap, lain waktu. Insya Allah lain waktu. Mohon doanya Ibu, semoga lancar. Terima kasih Ibu, terima kasih. Insya Allah. Besok saya pengen dengar ceritanya ya. Nanti catat nomor HP saya, tanya Pak Muklis. Siap. Ya, siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sukses untuk besok. Ya. Amin. Lanjut ke Herawati, silakan Ibu Herawati. Silakan Ibu dari mana? Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak muncul? Wajahnya kalau tidak kelihatan Bu Hera. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Ibu, sekarang ini lagi viral mengenai berita rapid test Ibu. Rapid test yang dikatakan itu harganya murah dan sudah dikonsumsi publik dan semua masyarakat sudah tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai auditor, bolehkah informasi yang saya dengar itu menjadi acuan atau pembanding bagi saya menyatakan bahwa itu kemahalan harga? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak auditornya Kementerian Kesehatan? Auditor di mana? Auditor di mana Mbak Herawati? Silakan Mbak Hera, halo? Ya, halo. Auditor di mana Mbak Hera? Inspektoratnya Kesehatan? Inspektorat? Kebetulan saya iya. Apip Kabupaten. Iya. Susah juga ya Mbak ya.
Sebenarnya itu kan apa namanya, sumbernya itu loh Mbak, yang mau diambil Mbak itu kan ini hanya viral, ya kan? Ini kan masih beberapa pendapat gitu loh, yang dibilang mahal ada yang 400, ada yang 300, tapi Kementerian Kesehatan kan udah menetapkan 150 ya, ya kan Mbak? Kementerian Kesehatan sudah menetapkan 150. Nah, yang perlu Mbak lakukan sebagai auditor, apakah betul? Ya survei dulu, auditor itu kan harus survei dulu, membandingkan beberapa. Apakah betul keputusan dari Kementerian Kesehatan bahwa rapid test 150.000 itu sudah dilakukan oleh rumah sakit. Itu dulu, auditor nggak boleh langsung menyimpulkan dari berita viral. Ya nggak? Harus survei sendiri, apakah sudah diikuti keputusan kesehatan Kementerian Kesehatan itu ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan kan Mbak, ini kan APIP di kabupaten. Jadi apakah Dinas Kesehatan di kabupaten mana tadi itu apakah sudah memberi acuan kepada atau mengingatkan atau sosialisasi kepada rumah sakit di lingkungan kabupaten itu. Kalau sosialisasi sudah dilakukan, nah belum dilaksanakan juga, baru masuk sebagai pendapatnya auditor, ya Mbak ya. Jadi harus survei dulu, harus apakah kalau hanya viral jangan diambil gitu, ya. Oke, Pak Muklis. Siap. Oke, Pak Muji mau menambahkan? Bapak Ibu, untuk post-testnya silakan cek di chat Zoom. Silakan nanti diisi. Pak Muji Santosa mau menambahkan? Enggak, terus saja Pak. Ya. Bu Hera sudah yang terakhir, Pak. Sudah. Silakan sudah Bapak puas. Ibu kalau mau menanyakan atau diskusi. Tadi ada yang di layar, tapi saya nggak kebaca baik. semua. Saya bacakan, Bu ya. Coba saya cek bacakan. yang di layar. Ya, saya bacakan. Haki dari BTS ini. Haki kalau belum didaftarkan dan disetujui Dirjen Haki tidak bisa disebut Haki. Apa boleh semua isi dokumen tender didaftarkan di Kemenkumham agar diakui sebagai hak kekayaan intelektual, kayak gitu. Wah, itu kan haki untuk perseorangan ya, haki untuk perseorangan. Ini kan kaitannya dengan badan publik dan penggunaan informasi publik gitu loh. Jadi ya kalau pemerintah setiap ini kontrak harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM ya akhirnya dipublish kan. Nah nggak boleh itu. Jadi kita pokoknya punya pendapat bahwa itu adalah mengandung hak atas kekayaan intelektual. Kalau dilihat tadi itu, kalau itu di-share ke publik, ada yang dirugikan. Ya, dia udah menghitung daftar kuantitas harga, analisa harga satuan, analisa keluaran, itu yang untuk lamsam kontrak. Nah itu jadi tidak boleh di-share. Kalau di ini kan akhirnya dipublish gitu. Jadi saya ini juga mengacu kepada pendapat-pendapat para ahli haki gitu ya Pak ya, sementara itu. Jadi yang terutama juga itu tadi melanggar kebebasan persaingan usaha tidak sehat tadi, melanggar hak monopoli, ketentuan tidak boleh monopoli itu gitu ya. Jadi itu pelengkap saja. Tapi intinya analisa itu kan secara ekonomi itu kalau dibuka kan merugikan gitu. Itu saja mungkin saya Pak. Jadi bukan haki perseorangan terkait dengan hak cipta. Ya hak cipta, paten, merek gitu enggak. Ini terkait dengan hubungan antara pengguna dan penyedia jasa gitu. Ya gitu ya Pak, mungkin harus dikaji lebih dalam lagi ya. Dari Pak Saleh Bu, kalau boleh bertanya, apakah dokumen-dokumen setelah proses pengadaan barang jasa, kontrak, dokumen pembayaran, termasuk dokumen yang dikecualikan atau bagaimana? Iya, dokumen kontrak, pembayaran, ya. Dikecualikan. Termasuk rangkaian, itu merupakan rangkaian yang namanya pengadaan barang dan jasa adalah dari saat identifikasi kebutuhan sampai saat serah terima kedua. Bahkan terkait dengan ini ya yang tadi saya sampaikan tadi, ada jangkanya 30 tahun, 5 tahun, kayak gitu.
kalau di keputusan, coba lihat aja nanti di keputusan Menteri PU PR nomor 451. Di situ ada analisa ada lampirannya berapa tahun. Jadi ada yang 30 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, kalau dokumen pembayaran kan belum lama itu masih salah satu rangkaian gitu loh, Pak. Dan itu kan memang keperluannya untuk dua pihak saja. Ngapain dipublish keluar gitu loh. Ya, makasih Pak Mukhlis. Ya. Siap, Ibu. Nah, ini ya. Kemudian jadi Bu Martini, ya, setiap menambahkan aja Bu Martini, menanyakan apakah setiap instansi apakah setiap instansi harus membuat SOP, termasuk BPJD harus membuat SOP. Dan kedua, mengidentifikasi jenis-jenis dokumen ini bisa diberikan atau tidak, atau bisa diberikan setelah beberapa tahun. Bagaimana, Bu? Iya, itu harus, ini Pak, dasarnya adalah uji konsekuensi tadi. Itu sebenarnya ada perintah dari undang-undang atau PP atau peraturan Komisi Informasi. Setiap kementerian, setiap badan publik harus membuat SOP, harus membuat acuan. Jadi namanya peraturan, kalau kita peraturan menteri tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Informasi publik, pengelolaan informasi publik. Harus buat, Pak. Harus membuat, apalagi terkait pengadaan barang jasa, harus membuat SOP-nya mestinya ya. Dan yang terutama adalah keputusan mana yang boleh dipublish dan mana yang dikecualikan itu. Jadi nanti PPID ini punya pegangan, kalau nggak ada acuannya kasihan PPID, mikir sendiri, PPID kan belum tentu ahlinya, itu kan jabatan tambahan. Tempat PUPR itu staf ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat. Itu urusannya saat berkabrok ditambahi dengan PPID lagi. Jadi bukan ahlinya, makanya itu Biro Komunikasi Publik menjadi wakil PPID 1, terus Pusdatin menjadi wakil PPID 2, Kepala Biro Hukum menjadi wakil PPID 3. Jadi harus didukung eselon di bawahnya atau jabatan di bawahnya untuk memberikan bahan-bahan ke PPID-nya. PPID-nya itu ya berat kalau sendiri gitu. Bagaimana menyampaikan bahan-bahan ya harus ada acuannya, ada SOP-nya dan ada keputusan apa yang mengikat terkait dengan pembagian informasi yang boleh di-share dan tidak boleh tadi gitu ya. Pak mau tanya Pak, itu ada post-test, apakah sudah pernah ada pre-test? Pak Muji. Nggak ada Bu, langsung post-test. Untuk peserta ini kan ada post-test, yang namanya post kan masih ada pre. Pre-nya ada nggak? Yeah. Pre-testnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Untuk ke depan. Ini untuk ke depan, biarin aja ini, tak sampaikan di sini. Jadi biasanya ada pretest dulu, kemampuannya seberapa terkait dengan KIP. Setelah mendengar penjelasan dari narasumber dan tanya jawab seperti ini, baru post-test. Nambah nggak pengetahuannya setelah webinar ini? Nek podo wae yo ora usah melu. Jadi ada pretest pada saat dia daftar, terus post-test pada saat setelah ikut gitu. Ya, masih masukan. Nah, ini kan pembicara yang bawel, nggak apa-apa masukannya. Tahu-tahu post-test, pre-nya nggak ada. Nah. Masih ada waktu Bapak Ibu yang mau diskusi atau tanya jawab, silakan klik tombol raise hand. Jadi sambil menunggu penanya berikutnya, di PUPR itu banyak sekali kasus-kasus. Dulu ada yang kelepasan, salah satu teman itu menjanjikan akan memberikan dokumen kontrak. Lah orangnya ngejar terus. Akhirnya Pak Sekjen sampai turun, nggak boleh itu dilepas. Dia dilaporkan ke kepolisian. Jadi saya tiap seminggu sekali dampingi ke Polda. Ke Polda dampingi itu untuk memberikan penjelasan kenapa nggak dikasih, kenapa ini ada pengaduan, langsung penyidikan lagi.
Loh kok nggak penyelidikan dulu, langsung penyidikan? Lah katanya itu sudah di pengaduan masyarakat, bukti-buktinya ada, makanya langsung penyidikan. Ya marahlah saya. Lah mana SOP-nya? SOP-nya, oh ada protap Bu. Lah protap kepolisian, apakah protap bisa bertentangan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana? Kayak gitu. Terus akhirnya ya sudah selesai itu, kita memang nggak diperiksa lagi istilahnya, nggak ngasih kontraknya, akhirnya orangnya mencabut pengaduan itu gitu loh Pak. Ada Jadi, dua. Pokoknya begitu undang-undang KIP ada, jadi dengan adanya undang-undang KIP ini sungguh sibuk banget waktu itu. Permintaan dan ngerjain gitu loh, hanya ngerjain. Nanti orang ketakutan terus gimana gitu toh. Nah, jadi kaya itu yang minta informasi itu. Ya. Ada lagi Pak Muklis, ada dua orang penanya lagi. Bukan Bu, ada hal yang sama saya lihat tadi dari Ibu dan Pak Muji, yaitu terkait dengan jaminan sanggah banding. Cara berpikir yang sama. Gimana Pak Muji? Ya silakan Pak Muji yang menguasai jaminan sanggah banding. Dulu saya sebenarnya dulu seneng kalau nggak ada jaminan sanggah banding, sehingga nggak repot banget pengaduan seabrek-abrek gitu loh. Akhirnya pengaduan ke kepolisian, kejaksaan lebih ribet. Nah, karena orang mau nyanggah, jadi itu sebenarnya orang LSM itu orangnya yang kalah Pak, yang dipasang suruh nanya, suruh minta informasi itu, yang terus pengaduan itu orangnya yang kalah, yang nggak mau kalah itu. Silakan Pak Muji coba pendapatnya. Kan yang sebagai penyusun Perpres 16 tahun 2018, latar belakangnya kok dihidupkan kembali itu jaminan sanggah banding. Saya udah nggak ikut itu. Perpres itu. Jangan Ibu ikut itu. Ya, saya ikut yang 54. Saya tiap hari ngantor di LKPP dulu sama Pak Agus Raharjo. Saya tiap hari ngantor di LKPP Perpres 54 itu. Yang belakangnya nggak ikut gimana? Ya, harusnya jangan banding itu nggak perlulah jaminan ya. Termasuk jaminan penawaran juga nggak perlu. Tapi keluarlah dari Kementerian PUPR. Apa Bu? Undang-Undang 2 tahun 2017. Wah, keluar seperti itu. Oh, yang benar. Kita isi itu untuk konstruksi saja. Jadi yang untuk barang, untuk jasa lainnya tidak ada Bu, banding. Karena undang-undang konstruksinya seperti itu, ya kita taruh untuk kerjaan konstruksi aja. Oh, ada ya, sanggah banding ada ya jaminannya di undang-undang, masuk ngatur detail itu Pak? Iya, di undang-undang 2 tahun 2017. Akibatnya ya kita buat aja lah yang di atas 10 miliar. Iya, ya. Di atas 200 juta. Di atas 10 miliar. Di atas 200 juta. Oke. Waduh, saya ikut ini dong. Saya undang-undang jasa konstruksi kok bisa terlewat ya. Terus terang jasa konstruksi itu saya izin cuti mendampingi ibunda saya sakit sampai meninggal. Jadi sama Pak Menteri diizinkan, udah Bu Martini ngurusin ibunya dulu. Jadi sampai izin cuti 26 hari itu Pak. Jadi udah persetujuan tingkat 1, terus sudah paripurna, udah diundangkan, saya baru masuk. Nah, jadi saya terkaget-kaget juga gitu. Nah, ya sudah Pak. Jadi khusus untuk konstruksi ya. Ya wis Pak Darwis ya. Nah, nanti kalau itu memberatkan ya perlu direvisi undang-undangnya. Ya enggak? Kalau memberatkan gitu. Ya. Oke, Pak, cukup. Cukup Pak. Ya, ada satu pertanyaan Pak yang mungkin Pak Muji harus jelaskan ini. Kalau menentukan kerugian negara, apakah dari nilai kontrak apa dari nilai HPS, lagi? Pak? Katanya Pak. Dari mana? Dari PUPR, Pak? Kalau menentukan kerugian negara, apakah dari nilai kontrak, apa bisa dari nilai HPS, Pak? Katanya. Ya, menentukan kerugian negara ya dari harga pasar. Bukan dari kontrak, bukan dari HPS, dari harga pasar. Yang sifatnya apple to apple kejadiannya gitu ya. Ya. Ya, kalau masih kontrak, ya itu masih potensi aja, namanya potensi kerugian negara. Kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya, adalah kerugian negara dalam arti nyata, bukan potensi.
Kalau HPS tadi masih potensi, kontrak pun juga masih potensi. Adalah sesuai dengan harga pasarnya di sana. Ya, tapi kalau sudah melakukan perikatan, pasarnya bergerak murah, kontraknya gitu ya enggak masalah itu. Iya. Ya, gitu. Belum ada. Gimana, Bu? Ada tambahan, Bu, dari Bu? Ya, kerugian negara itu Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya Pak ya, di mana Nomor 1 tahun 2004 gitu ya. Ya. Nama Undang-Undang Keuangan Negara Undang-Undang 17 tahun 2003 gitu. Ya, saya sepakat saja dengan Pak Muji gitu loh. Ahlinya. Di dalam Perpres juga disebutkan Pak Muji ya. Harga pasar memang yang dilihat itu harga pasar ya. Ya. HPS bukan sebagai alat ukur untuk menghitung kerugian negara, gitu Pak Muji ya? Tidak. Kalau tidak salah di Perpres 16. HPS itu kan hanya untuk menentukan jaminan penawaran, ya kan? Kalau di bawah 80% dari HPS, jaminan penawarannya berapa, gitu ya Pak Muji ya? Itu kan untuk menentukan itu toh, HPS itu. Asal HPS-nya dibuat sesuai norma aturan. Ya. Kedua, dibuat secara profesional. Ketiga, didukung oleh data harga pasar. Ya sudah, tetap namanya perkiraan. Harga perkiraan, jadi bukan harga pasti sendiri. Yang penting tentunya ya berikutnya terjadi persaingan, tidak ada pengaturan. Nah, gitu. Itu yang penting, tidak boleh ada kong kalingkong atau persekongkolan. Yang namanya ada persekongkolan ya pantas saja ada, misalkan ada pengaduan, ada itu. Kalau tidak ada asap, tidak ada api. Nah, gitu. Saya pengen tanya, yang dari PUPR lagi mana? Katanya 3 orang. PUPR. Silakan yang dari PUPR klik raise hand. Karena tiga orang katanya. Saya kasih kesempatan buat Pak Darwis. Silakan Pak, di unmute. Yang 3 orang. Yang lainnya? Yang lainnya mana? Nah. Silakan diklik raise hand Pak dari PUPR. Oh, lagi asik kan soal yang gitu. Kalau Pak Gunawan Wibisono ini dari mana Pak? Kok saya kok kayak akrab nama Bapak? Pak Gunawan silakan di unmute Pak. Dari mana Pak? Pemalang. Pemalang juga. Oh, deket Pak Kos tadi ya? Ya. Iya, sama ya dengan Pak Kos. 2 tadi. Dwi Kos. Oh, iya. Ya udah. Berarti namanya yang banyak yang sama. Gitu. Ya, silakan. Baik. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih pada Bu Martini dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi, Bu. Mohon maaf nanti. Terima ya, di awal-awal tadi ada gangguan secara teknis. Maaf kalau nanti ada kendala. Iya, ada kendala. Pakai mati lampu lagi tadi saya sempat stres. Ya, terima kasih ya Pak, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan penyampaian kami ya. Saya doakan sukses, semangat. Semangat pagi. Walaupun sore semangatnya harus semangat pagi. Ya, diulang 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Martini, Pak Budi Santosa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan tolong post-test dan ada soal essay tadi untuk dikerjakan. Masih ada 79 orang yang baru memasukkan post-testnya. Kami tunggu 10 menit setelah kegiatan berakhir. Terima kasih Bu Martini, sehat selalu. Saya baik, terima kasih. Saya boleh duluan ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Muji mau ada yang disampaikan? Tidak, silakan terus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kegiatan workshop hari ini telah berakhir. Dan terima kasih atas kerjasamanya yang telah menyampaikan jawaban essay dan post-testnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dari Muji Santosa Training Consultant yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kami dari Muji Santosa Training Consultant mohon maaf jika yang kami sampaikan ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maupun ada kendala teknis.
Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.